Annyeong annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Haniyashi. Masih dalam cerpen yang sama dengan judul Backstreet Cinta Setengah Hati, yang part 2 ya. Oke, langsung saja untuk part 2 nya. Dari sudut pandang Chani ya. Hingga suatu malam, Evan dan aku bertemu di jalan depan rumah Rifki. Dia menyapaku. "Chan, mau kemana?" tanyanya. "Mau beli beras," jawabku. "Oh, kirain mau ke rumah Rifki," ledek si Evan sambil senyum sumringah. Aku ladeni ledekannya. Oh iya deng, mau ke sana, ayo ke rumah Rifki," ajakku karena memang jalan ke toko beras melewati depan rumah Rifki. Lalu dia mendekatiku dan meraih tanganku sambil berjalan menuju rumah Rifki. Jangan tanyakan hatiku saat ini. Seneng banget rasanya. Jantungku tak hentinya berdentum bagai bermain musik. Tak kusangka dia berani memegang lenganku. Setelah sekian lama, Evan begitu menjaga jarak denganku. Maksudnya gak pernah pegang atau nyentuh aku dalam artian menyapa atau semacamnya lah. Kenapa tiba-tiba dia berani? Dalam perjalanan itu dia menanyakan, "Beneran kamu suka Rifki?" "Emangnya kenapa sih?" tanyaku bingung. "Ya gak apa-apa," jawabnya ragu. "Kalau aku sukanya sama kamu gimana?" tanyaku ngeteks dia. Aku ingin sekali melihat reaksinya. Gumam Evan sempat ragu. "Enggak ah, kamu milik Rifki kok," lanjutnya sambil terus menyeretku ke rumah Rifki. "Kok gitu?" tanyaku memastikan sebelum ku akhiri candaanku kalau aku bersedia ke rumah Rifki. Dia hanya tersenyum. Aku berhenti dan melepas genggaman tangannya. Aku beneran mau beli beras, lain kali aja ya mainnya," tuturku sambil sedikit berlari menuju warung. Ada rasa kecewa bercampur deg-degan. Kecewa karena Evan tak menjawab dengan pasti. Deg-degan kalau dia beneran mengatakan apa yang kuinginkan. Boleh kan aku berasumsi kalau sebenarnya Evan juga menyukaiku? Sebab aku lihat tingkah lakunya yang selalu ingin mendekatiku, tapi tak enak hati dengan Julia, yang terlanjur dijodoh-jodohkan dengannya. Pernah juga aku lihat dia berekspresi marah ketika aku bercanda dengan Rifki. Entahlah, mungkin hanya asumsiku saja. Kuhembuskan napas berat untuk mengusir pikiran-pikiran hayalanku. Ya, ini dari sudut pandang Evan. Semenjak Chani pindah ke desa ini dan rajin beribadah, kami yang orang asli sini jadi semangat mengajinya. Usiaku dengan Chani terpaut 2 tahun lebih tua. Chani gadis ayu dengan tinggi proporsional, putih, dan aku dengar dia sering juara kelas. Tentu bukan cuma aku dan ketika CS ku yang ngaji bareng yang terpana dengan keanggunannya. Teman sekampungku yang tahu ada anak baru selalu jadi bahasan. Makanya sampai ada yang ngasih julukan kepada Chani dan sahabatnya 3 diva atau trio wek-wek. Hingga malam ini sehabis mengaji, aku terkejut ketika tiba-tiba Chani memanggilku karena kami tak biasa saling sapa. Rasanya canggung dan malu. "Van, Julia suka sama kamu," teriaknya, dan langsung dibantah sama Julia dengan membungkam mulutnya. Aku hanya tersenyum sebentar, tak menanggapinya. Rasanya kesel banget sih, kirain dia manggil aku mau mulai saling sapa biar lebih dekat gitu. Akunya berharap Chani menyukaiku. Tiap ketemu dia dan Julia, aku jadi canggung. Chani selalu cari kesempatan buat jodohin aku dengan Julia. Dalam perjalanan pulang mengaji, aku dengar si Julia manggil Rifki, sahabatku. Aku sudah deg-degan kirain bakal ngajak bicara denganku. Ternyata Julia ngebalas Chani dengan ngejomblangin balik dengan si Rifki.
Rifki tersenyum sumringah dan Chani pun tersenyum tanpa bantahan serius. Oh, ceritanya ngebalas nyoblangin nih, tutur Chani santai ke Julia. Aku ikut tersenyum senang, jadi ada bahan buat ngegoda Chani, tapi ada rasa cemburu juga sih. Setelah kejadian itu, hampir tiap bertemu aku jadi bisa ngegoda dia. Aneh. Padahal kan jodohinnya bukan sama aku, tapi aku bahagia. Interaksi seperti inilah yang kuharapkan. Aku semakin dekat, semakin akrab, sampai jahil-jahilan. Kenapa aku jadi yang seperti sedang pacaran? Perasaanku tak bisa kupungkiri lagi. Aku menyukainya. Maaf Julia, aku tidak bisa merespon perasaanmu. Walau ku tahu kamu benar suka kepadaku, gumamku dalam hati. Sehabis sholat isya, aku duduk di teras depan rumahku. Nampak dari kejauhan siluet orang yang kudambakan menapaki jalan di depan rumah. Aku bergegas lari menuju kepadanya. Chan, mau kemana? Mau ke rumah Rifki ya? Tanyaku menggodanya. Chani mengiyakan, tanda dia merespon candaanku. Dengan cepat kuraih lengannya dan kuseret menuju rumah Rifki. Di perjalanan aku bertanya dengan serius. Chani, beneran kamu suka Rifki? Tanyaku dengan jantung berdegup. Ku beranikan diri memastikan dia menyukaiku, enggak ya? Dia bertanya, kalau aku sukanya sama kamu gimana? What? Aku tak menyangka dia akan berkata seperti itu. Aku bingung harus jawab apa. Tak ingin nantinya antar sahabat jadi canggung, akhirnya aku putuskan menjawab. Jangan kamu milik Rifki kok. Dalam hati nyesel banget menjawab seperti itu. Padahal ini kesempatan langka. Yah, akunya belum siap menghadapi sahabat-sahabatku nantinya. Perlahan genggamanku dilepas Chani. Ingin ku tetap seperti ini, tapi kulihat wajah kecewa Chani setelah mendengar jawabanku. Mungkin Chani sama sepertiku, memberanikan diri bertanya balik seperti itu. Akankah ada kesempatan lagi lain kali? Setelah itu bayangan Chani pun menghilang menuju ke toko sembako. Bersambung. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malam.